Karena berkuda itu dunia hobi ya mas, jadi nggak ada patokan harga sih mas sebetulnya. Kalau dia punya prestasi yang bagus, sejauh ini berapapun pasti bakal kebeli sih mas sama penghobi. Cuma kalau untuk kuda pasaran, kuda lokal aja dulu mas, mungkin seperti sandal, mungkin di angka 20-an, 30 juta kita udah dapat kuda mas, kuda sandal. Cuma untuk kuda yang ras G1, G2, G3 seterusnya mungkin di angka 50 sampai 100 untuk kuda-kuda yang masih bahan atau masih belum mas, masih kecil, masih anakan, mungkin di angka seperti itu. Oke, selamat siang teman-teman tvbisnis.com. Saya Arya Dwi Prasetya selaku owner dari Octagon Stable Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Desa Ponggok di sebelah lapangan Stadion Sultan Agung tepatnya. Seperti diketahui, Octagon Stable itu sendiri adalah klub berkuda. Di sini kita ada klub berkuda untuk pacu equestrian. Pertama turunan mas. Turunan dari kakek nurun ke orang tua saya, ke bapak saya, kemudian dari bapak saya nurun ke saya. Waktu awal mulanya seperti itu. Awal mulanya dulu itu cuma sekedar hobi sih mas. Hobi yang cuma kalau orang zaman dulu kan pelihara kuda kan buat itu ya mas, kelangenan lah. Buat kalau orang-orang kayak kakek saya dulu. Cuma semakin kesini terus kita kembali untuk bisnis mas. Jadi untuk equestrian, kita untuk jual beli kuda gitu. Karena ada potensi atau peluang bisnis di situ mas. Dulu awalnya kita nggak langsung bikin kelas. 2016 awal mula Octagon berdiri, kita bikin nama Octagon. Sebelumnya memang nggak ada nama karena memang bapak cuma pelihara beberapa ekor kuda. Terus kita ada kuda pertama saya waktu itu yang saya beli dengan uang saya sendiri. Terus kemudian kita jual lagi. Ternyata jual itu waktu itu kita dapat untung yang lumayan mas, untung yang lumayan. Kemudian saya berpikir kenapa nggak kita kembangin aja untuk jual belinya ke depannya. Kemudian dari itu kita beli kuda-kuda yang bahan, kuda-kuda yang masih umur muda, umur 2 tahun, 3 tahun, kemudian kita olah untuk equestrian atau untuk pacu, kemudian kita jual kembali. Pada saat itu seperti itu. Kemudian di perkembangan zaman karena banyak yang minta untuk riding school atau sekolah berkuda, kemudian kita buka mas. Belum lama ini sekitar 2 tahun yang lalu mas. 2 tahun yang lalu berawal dari 1-2 member, kemudian sampai sekarang udah ada beberapa member yang gabung di tempat kita juga. Seperti itu mas. Iya, dari kecil emang saya udah suka sama kuda. Mungkin diwariskan sama orang tua juga. Orang tua sebenarnya juga nggak memaksa saya untuk terjun langsung ke kuda, enggak. Cuma ya dari kecil saya udah tertarik. Udah sering nonton pacuan lah, sering nonton event-event, sering ke kandangnya bapak zaman dulu. Jadi saya tahu semua prosesnya mulai dari paling basic sampai yang paling bisa dibilang paling atasnya itulah. Jadi kita bisa tahu semuanya sih mas, segala prosesnya soal berkuda. Dan kemudian pada akhirnya pada 2 tahun yang lalu juga saya ngambil lisensi kepelatihan mas. Lisensi kepelatihan, jadi kita bisa fokus di situ untuk kepelatihan kuda, juga yang utama untuk pengembangan stable itu sendiri sih mas, begitu. Kalau kompetisi di pacu, kita bicara yang pertama pacu dulu ya mas, mungkin karena ada pacu ada equestrian juga. Kalau di pacu, kompetisi di Indonesia ini udah sering banget, hampir setiap bulan ada pacuan mas sekarang mas. Jadi itu sangat baik untuk perkembangan atau pembinaan olahraga berkuda mas, khususnya pacu. Kemudian di equestrian juga hampir setiap bulan juga ada event, entah itu di sini atau di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, Jawa Barat, selalu ada event juga mas. Jadi itu kita bisa ngembangin member-member yang ada di sini untuk ikut tampil ke kejuaraan mas. Jadi mereka nggak melulu cuma latihan, tapi juga ikut kompetisi begitu. Jadi kita ngarahnya didik mereka, para member kita untuk ke arah ke atlet. Seperti itu. Jadi untuk jenjang prestasinya mereka. Jadi nggak cuma latihan, karena kalau latihan aja percuma sih mas. Jadi mereka harus ikut kompetisi, harus ikut event. Jadi mereka bisa tahu seberapa levelnya dia sampai di mana. Kita perhatikan anatomi tubuh ya mas pertama. Anatomi tubuh. Misal kita untuk pacu, kita harus perhatikan semuanya mas, detail. Dari mulai kepala sampai ekornya kita perhatikan detail. Karena di situ kita bisa menilai tipe kudanya mas, seperti apa. Kemudian untuk tipe kuda jumping kita juga bisa menilai mas, oh yang ini cocok untuk pacu, yang ini cocok untuk jumping, yang ini cocok untuk dressage, yang ini cocok untuk mungkin tarik atau dokar atau tunggangan biasa, seperti itu mas. Jadi dari awal kita mau ngambil kuda, kita udah harus tahu arah tujuannya mas. Arah tujuannya mau ke pacu, mau ke dressage, mau ke jumping, atau mau kemana, kita udah harus tahu itu. Dan udah harus di planning dari awal sih mas. Jadi nggak asal kita beli kuda tapi kita nggak tahu arahnya mau kemana, itu malah jadi apa ya mas,
jadi nggak baik hasilnya nantinya, nggak bakalan maksimal. Karena apa? Sebenarnya mungkin kudanya potensinya dipacu, cuma kita bikin di jumping atau di equestrian gitu, atau sebaliknya. Jadi kita harus tahu dari awal kuda itu langsung kita punya planning tujuan untuk pacu, untuk tunggang atau dressage seperti itu. Penting Mas, untuk pedigree atau stembum atau keturunan di kuda itu penting Mas. Jadi siapa bapaknya, siapa induknya, siapa kakek neneknya itu ada semua diperhatikan juga. Apalagi kalau untuk pacu itu jadi bahan pertimbangan juga Mas. Oh dia punya bapak ini, punya pejantan ini, punya indukan ini. Oh iya, jadi kita bisa tahu karena itu ngaruh ke mental kudanya juga. Jadi mungkin hal-hal yang baik yang dipunya sama bapak sama ibunya sebelumnya bisa turun ke anaknya gitu Mas. Gitu. Misal dulu ibunya juara Indonesia atau apa, bisa nurun ke anaknya juga. Dia juga bakalan bisa punya potensi. Seperti itu. Cuma ya tetap itu kita lihat anatomi tubuhnya, postur tubuhnya harus sesuai dalam arti sesuai dengan tujuan kita, mau arahnya kemana. Di kuda ada juga yang untuk pacu kita pakai ras thoroughbred. Itu kuda dari luar sih Mas, jadi bukan pure asli ras kuda. Jadi itu udah kawin silang sih Mas, antara kuda Arab, kuda Irlandia kalau nggak salah, atau kuda Inggris waktu itu di mix. Jadi terus muncullah ras kuda pacu, khusus kuda pacu namanya thoroughbred. Nah kuda-kuda yang kita miliki rata-rata anak dari kuda thoroughbred Mas, yang udah dikawinkan sama kuda-kuda lokal dari Indonesia. Kalau kuda lokal Indonesia itu namanya kuda sandal sih Mas, sandalwood kalau di Indonesia. Nah itu kita kawinkan dengan kuda thoroughbred, akhirnya keluar generasi pertama atau G1 Mas. Nah seperti itu, sampai sekarang mungkin udah sampai KP8, KP10, G8 atau G10 sih Mas. Jadi udah keturunan ke-8, 10 gitu. Kemudian yang kita punya di sini ada yang G5, jadi dia udah keturunan ke-5 dari kuda thoroughbred. Jadi G1 tadi kawin sama kuda thoroughbred lagi, akhirnya keluar G2 kawin lagi sama kuda thoroughbred, akhirnya sampai G3, G4, G5 dan seterusnya Mas. Seperti itu. Selain itu untuk kuda, ada kuda lagi namanya ras warmblood, itu khusus untuk equestrian Mas, untuk jumping atau untuk dressage seperti itu. Jadi kalau sebetulnya kuda G3, G4 atau peranakan thoroughbred juga bisa kita latih untuk jumping atau dressage. Cuma untuk secara hasil memang jauh lebih bagus kuda warmblood secara kualitas, karena memang dia pure untuk equestrian. Cuma dia kalau untuk yang warmblood itu, kalau untuk pacu dia kurang, karena dia tidak punya speed yang seperti thoroughbred yang punya gitu. Untuk perawatan standar sih Mas. Kalau untuk perawatan setelah latihan kita rawat, kita grooming, kita mandikan kalau memang dia perlu. Kalau memang dia badannya sedikit capek, bisa kita kompres dengan air hangat dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita beri makan kita menyesuaikan sih Mas, menyesuaikan dengan kebutuhan kuda itu sendiri. Kalau misal untuk pacu, kita dengan pakan yang dengan aktivitas tinggi Mas, kategori aktivitas tinggi. Kalau untuk jumping, equestrian kita bisa pakai dengan aktivitas tinggi atau sedang, seperti itu. Jadi nanti untuk pakan sebenarnya udah macam-macam sih Mas, banyak produk-produk pakan yang ada di Indonesia emang udah support untuk pacu atau equestrian sih Mas. Untuk kuda induk juga ada, untuk kuda belo juga ada, jadi udah ada masing-masing. Hijauan itu juga penting Mas untuk kuda, cuma itu bukan makanan pokok. Apalagi untuk kuda sport ya Mas, itu bukan makanan pokok. Jadi untuk lebih ke pendingin pencernaan aja sih Mas. Jadi misal dia habis makan itu tadi, makan yang dengan kategori pelet lah, atau dengan aktivitas yang tinggi, kita kasih hijauan Mas. Apalagi kalau malam Mas, kalau malam dia udah selesai makan, mungkin habis maghrib, habis isya, jam 6, jam 7 dia selesai makan, jam 9, 10 malam kita kasih hijauan Mas yang banyak gitu Mas. Jadi biar dia makan terus ngemil gitu. Penyakit utama kuda yang paling mematikan itu namanya kolik Mas. Itu bagian pencernaan Mas. Karena kuda itu kan satu nggak bisa muntah ya Mas ya. Karena nggak bisa, beda sama sapi mungkin ya. Dia ngunyahnya kan 2 kali ya Mas, kalau sapi kan. Keluar, masuk lagi, masuk lagi. Kalau kuda kan nggak cuma 1 kali. Dan apalagi kalau kena resiko kolik itu emang itu yang paling berbahaya sih Mas. Mungkin dalam hitungan jam dia udah bisa sampai meninggal. Karena biasanya kenapanya Mas? Faktor pakan, faktor cuaca, faktor stres kuda ada di situ. Komplikasi. Jadi kuda stres itu bisa memicu kolik. Kuda dapat makanan yang kurang bagus, atau itu juga bisa memicu kolik juga. Jadi ya banyak faktor juga. Cuaca juga. Jadi Mas, kita harus harus cermat betul dalam pelihara kuda Mas.
kurang aktivitas juga, bisa stres juga sih Mas. Dalam arti dia cuma di kandang, makan, tidur, udah cuma gitu aja, udah bisa stres. Jadi dia harus tetap gerak atau diumbar seperti di tempat kita ada padlock untuk umbaran, kita lepas-lepas gitu, dia udah cukup nyaman seperti itu Mas. Medsos sih Mas, kita medsos, karena perkembangan medsos sekarang kita udah tahu seperti apalah. Jadi kita promonya lebih banyak di situ juga. Jadi kita nggak cuma untuk member untuk equestrian, tapi kita juga untuk foto wedding, untuk jasa sewa kuda juga, dan lain-lain Mas. Jadi kita apa yang bisa kita eksplor di kuda, kita eksplor sih Mas. Bahkan kita juga bikin edukasi soal kuda Mas. Jadi kita bikin outing class Mas. Outing class dalam arti kita panggil anak-anak SD atau anak-anak TK playgroup untuk datang ke stable kita ajarin soal olahraga berkuda. Dari kuda itu sendiri juga bagaimana, jenis kuda, perawatan kuda, semuanya kita ajarin.